bahwa ternyata seringkali ya ini juga menjadi PR bagi kita. Seringkali semua hal baik yang kita dengung-dengungkan, yang kita teriakkan, ya, yang kita takbirkan, Allahu Akbar kita, ya, kemudian ukhuwah Islamiyah kita yang sampai berbusa-busa kita omongin tuh. Begitu ada Al-Anfal, lewat itu semua. Al-Anfal itu kan rampasan perang, ya. Benda-benda materi duniawi itu, ya pedang, ya perisai, ya uang, ya onta zaman dulu. Kalau sekarang mungkin jabatan politik, kekuasaan, uang, dan seterusnya, status sosial. Jadi hilang semua ukhuwah Islamiyah itu. Nah di sini menurut saya Al-Habib Umar mentajukkan bukunya kan wala tanaza'u untuk mengingatkan kita bahwa seruan-seruan kita itu harus kita jaga konsistensinya. Jangan kemudian begitu menerima satu batu uji hilang begitu saja. Kan Al-Anfal itu kan nazalat ba'da waqa'ati Badr al-Kubra. Dia kan turunnya setelah perang Badar. Dan kita tahu perang Badar itu dikunci atau ditutup dengan suatu kemenangan, kejayaan yang luar biasa. Tapi ternyata yang Allah turunkan itu bukan puji-pujian, ya, bukan katakanlah memberikan suatu ungkapan penghargaan yang hebat kepada umat, enggak. Allah menurunkan setelah kemenangan itu peringatan, ya, peringatan. Jadi untuk tidak berkonflik yang menyebabkan kita gagal dalam mewujudkan tujuan perjuangan dan juga menyebabkan kita kehilangan marwah kita sebagai umat. Nah, tapi ternyata ya rupanya kita ya ini untuk buat kita sih sebenarnya, bukan buat para sahabat ya. Cuman karena memang kan Al-Qur'an itu kan harus istilahnya ada munasabahnya supaya dia enak gitu ya. Maka orang-orangnya dulu sahabat, tapi sebenarnya ayat ini turunnya buat kita. Ya. Dan ternyata terbuktilah pada Uhud. Ya, jadi tanazuknya itu terbukti pada Uhud. Apa faktor tanazuk? Ya tadi itu surah Al-Anfal itu yang disampaikan oleh Al-Habib Jindan, ya, bahwa ternyata seringkali ya ini juga menjadi PR bagi kita. Seringkali semua hal baik yang kita dengung-dengungkan, yang kita teriakkan, ya, yang kita takbirkan, Allahu Akbar kita, ya, kemudian ukhuwah Islamiyah kita yang sampai berbusa-busa kita omongin tuh. Begitu ada Al-Anfal, lewat itu semua. Al-Anfal itu kan rampasan perang, ya, benda-benda materi duniawi itu, ya pedang, ya perisai, ya uang, ya onta zaman dulu. Kalau sekarang mungkin jabatan politik, kekuasaan, uang, dan seterusnya, status sosial. Jadi hilang semua ukhuwah Islamiyah itu. Nah di sini menurut saya Al-Habib Umar mentajukkan bukunya kan wala tanaza'u untuk mengingatkan kita bahwa seruan-seruan kita itu harus kita jaga konsistensinya. Jangan kemudian begitu menerima satu batu uji hilang begitu saja. Nah di sini saya baca ya, Habib Umar tadi setelah dikutip oleh Habib Jindan, ya, beliau memberikan satu petunjuk yang sebenarnya petunjuk ini sebenarnya nggak susah-susah banget lah, kira-kira gitu ya. Kalau kita mau tuh nggak susah-susah banget gitu. Yang pertama, ta'khuduna bima ta'rifun. Jadi ya kita ambil apa-apa yang baik yang sudah menjadi tradisi kebaikan di tengah-tengah kita. Kalau kita misalnya ini secara
katakanlah secara sosial kita sudah baik guyub dengan lingkungan kita, ukhuwahnya sudah bagus, hukukul jironnya terjalin dengan baik, jangan gara-gara beda pilihan politik putus hubungan. Ta'khuzuna bima ta'rifun, jaga, pegang itu apa yang udah baik itu kita pegang. Perintah-perintah agama yang memang kita tahu dengan hati kita, hal-hal yang baik yang tumbuh berkembang di tengah kita, kita jaga. Wa tada'una ma tunkirun. Lalu yang kedua, ya kita tinggalkan hal-hal yang memang enggak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Rasulnya, dan juga para ulama. Lalu tuqbiluna ala amri khassatikum, prioritaskan untuk menata mulai dari internal kita. Jadi jangan kita kejauhan ngelihat ya. Kita belum beres, kita udah lihat rumah tangga orang, kita udah lihat kita nilai orang, entah kita sebut organisasi yang lain atau apa. Beresin aja dulu. Tuqbiluna ala amri khassatikum, ya, kita fokus. Kan kata ulama, fa inal jibala minal hasa. Katakanlah kalau perjuangan itu ibarat seperti membangun gunung yang tinggi, ya gunung itu kan mulainya dari kerikil-kerikil kecil. Artinya mulai dari diri kita. Dan Islam kan juga memberikan perhatian sangat kuat kepada proses tazkiyah ya, yang sering juga Habib Umar sampaikan ya, membersihkan jiwa. Yatlu yu'allim, di tengahnya yuzakki. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Sehingga para ulama mengatakan yuzakki itu seperti jembatan antara yatlu dengan yu'allim. Sekadar membaca saja, membaca nih yatlu, yu'alim, mengamalkan. Antara membaca dengan mengamalkan itu perlu tazkiyah, perlu kesadaran, perlu hati yang baik, supaya pengetahuan itu berbuah maslahat. Nah ini juga menurut saya madrasah dari Habib Umar yang sangat menonjol ya, membersihkan hati. Dan itu yang ada sebenarnya pada judul yang kedua ya, bahwa solusi ya, jalan yang kita pedomani dalam situasi seperti ini adalah sidqus silah ya, billah wa rasulihi. Jadi memperbaiki hubungan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik. Beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu sesungguhnya masih turun untuk kehidupan kita, sesuai dengan munasabat, dengan konteks yang relevan dalam masa Nabi sampai dengan masa kita. Ini saya tertarik mendengar informasi dari Tuan Guru ini. Ada di dalam surah Ali Imran, Tuan Guru, surah Ali Imran ayat 78 79 ini kan, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ini ada orang-orang yang sengaja menggunakan ayat Al-Quran untuk mendustakan kita tentang Islam, tentang agama. Tapi ternyata ujung-ujungnya yang menarik. Wa ma kana li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li. Artinya mereka menggunakan agama, menggunakan teriakan takbir, menggunakan macam-macam kemasan agama, tapi ujung-ujungnya kunu ibadan li, hanya sekedar untuk menghegemoni, hanya sekedar untuk mempengaruhi massa, hanya sekedar untuk mencari populasi tertentu di dalam politik atau di dalam urusan keduniawian. Masya Allah, Al-Quran masih memberikan isyarat pada kita tentang itu semua.